kita mendapat laporan dari salah satu karyawan Bapak kalau di hotel ini ada terjadi kasus mayat diketemukan gitu kan. Tapi dugaan sementara dari hasil olah TKP awal ini sementara baru bisa kita simpulkan bahwa yang bersangkutan ini, korban ini meninggal akibat bunuh diri. Tapi tahu nggak sih Bu, apa yang dilakukan si sosok itu yang bikin saya sama pingsan? Dia nggak tahu dia terbang atau gimana jalannya, tiba-tiba dia ngedeket ke muka saya sambil kepalanya geleng-geleng. Apa yang saya ucapkan, dia ngomong. Saya ngucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Dia sambil geleng kepala. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Channel. Kali ini sekali lagi gue kedatangan narasumber dari Pondok Kopi. Beliau akan menceritakan pengalamannya ketika bertugas menjaga di sebuah hotel. Gimana ceritanya? Kita langsung sapa aja. Apa kabar Bang Roni? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Bang, jadi waktu itu tuh ceritanya abang nih lagi jaga di sebuah hotel gitu ya Bang ya? Iya, kebetulan waktu itu hanya sebagai satpam freelance, Mbak. Jadi memang di hotel tersebut itu ada peristiwa kejadian salah satu tamu hotelnya ini melakukan bunuh diri lah di sana itu. Jadi pasca kejadian itu kan banyak teror-teror lah di sana, termasuk si satpam ini yang shift malam ini dia mengajukan resign pasca kejadian itu. Jadi saya diminta untuk mengcover dia sementara selama dia mengajukan cuti 2 minggu. Oke, tahan dulu Bang. Ya siap. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Oke Bang Roni, bisa dimulai dari awal. Oke, Bu. Jadi kejadian itu di tahun 2021 ya, masih dalam suasana Covid juga waktu itu. Waktu itu hari Sabtu pagi. Kebetulan kan saya kalau Sabtu Minggu kan di kantor libur, kalau lagi nggak ada kegiatan tambahan gitu kan. Jadi Sabtu pagi itu saya selesai sarapan, saya nongkrong di teras sambil main HP, ngecek ya WhatsApp status orang lah gitu kan. Nah tiba-tiba nih saya tertarik nih sama salah satu status WhatsApp teman saya ini. Kebetulan teman saya ini kan dia pengusaha lah boleh dibilang. Dia owner di tempat penginapan, punya restoran juga, cuman dia banyak ke tempat penginapan sih. Nah kebetulan di statusnya itu di salah satu hotelnya dia nih, di depan itu saya lihat tuh banyak mobil polisi. Akhirnya saya komen lah gitu kan, Assalamualaikum Bang, kenapa tuh di depan hotel lagi ada ulang tahun, saya bercandain gitu kan awalnya. Nah gak lama lagi dia nelfon balik tuh Bu, halo Mas, ada di rumah nggak ente? Ada Bang, kenapa? Bisa temenin saya yuk ke hotel. Kenapa? Ya saya juga belum tahu pasti nih, baru dikabarin sama karyawan kalau ada kejadian ya musibah lah, dia bilang gitu kan. Nantilah ketemu di hotel aja kalau sampai nggak sibuk. Ya udah, nggak ada kerjaan apa-apa kok. Ya, memang pada saat itu saya lagi nggak ada kesibukan, ya saya coba temenin lah gitu kan. Akhirnya saya prepare ke sana, jalan ke sana. Jadi kan kebetulan teman saya itu kan tinggalnya di daerah Balaraja sana, Tangerang. Memang dari tempat saya ke hotel itu kan nggak terlalu jauh Bu, sekitar ya kurang lebih 1,5 jam lah
gitu kan. Ada singkat cerita sampai di sana, nah saya bareng nih, nyampenya nih. Saya sampai di parkiran, teman saya baru keluar dari mobil gitu kan. Ya saya sapa dulu dan namanya sudah lama nggak ketemu juga gitu kan. Halo bang, gimana kabarnya? Baik bang, kita langsung ke lobi aja gitu kan. Akhirnya saya masuk ke lobi, memang di situ tuh saya lihat udah ada beberapa pihak kepolisian ya yang mungkin lagi tanya-tanya sama karyawan di situ gitu kan. Nah dari jauh tuh udah kelihatan tuh dari salah satu karyawan hotel udah nunjuk ke arah kita, Pak itu mobilnya sudah datang ownernya gitu kan. Nah langsung tuh disamperin, mungkin yang tertua di situ kali kepolisian atau komandan atau kanitnya langsung nyamperin kita berdua. Iya Pak, Bapak ownernya? Iya Pak, saya ownernya dari hotel ini. Iya Pak, jadi kita mendapat laporan dari salah satu karyawan Bapak kalau di hotel ini ada terjadi kasus mayat diketemukan gitu kan. Tapi dugaan sementara dari hasil olah TKP awal ini sementara baru bisa kita simpulkan bahwa yang bersangkutan ini, korban ini meninggal akibat bunuh diri. Jadi si korban ini ada 2 orang Bu, ibu dan anak gitu. Akhirnya kita diminta untuk menyaksikan ke kamar tersebut. Jadi kamar hotel itu kan ada 3 lantai. Basement 1, di lantai 1 itu hanya lobby, lantai 2 kamar, lantai 3 kamar. Jadi total itu ada 40 kamar. Nah kebetulan TKP itu ada di kamar nomor 34 Bu. Akhirnya kita ke sana sama didamping pihak kepolisian, dan memang saya lihat di tempat itu kebetulan si korban ini masih ada di TKP, belum dievakuasi. Jadi pas saya lihat di depan kamar itu dari luar, oh iya ada mayat gitu kan. Jadi memang ada beberapa pihak polisi juga yang mungkin sedang olah TKP gitu kan. Jadi pada saat itu tuh memang informasi yang kita dapatkan dari pihak kepolisian itu memang dugaan awal memang akibat bunuh diri. Karena memang tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan di jasadnya itu. Kemudian juga ditemukan 2 botol cairan serangga Bu. Jadi dugaan awal sementara itu si korban ini meninggal akibat bunuh diri. Dan barang bukti yang diketemukan itu ditemukan 2 identitas yang berbeda. Jadi namanya sama, cuman alamatnya ada 2 alamat si korban ini. Akhirnya dari pihak kepolisian ini menyarankan untuk kegiatan hotel sementara ini ditutup. Jadi untuk ya barangkali nanti ada barang bukti yang masih diperlukan pihak kepolisian atau memang dikhawatirkan nanti ada bukti-bukti yang belum diketemukan gitu kan. Jadi disarankan ini hotel ditutup sementara gitu kan. Akhirnya kita kembali lagi nih ke lobi hotel sama pihak kepolisian sama teman saya ini si ownernya ini. Jadi karena memang atas anjuran pihak kepolisian ditutup, akhirnya pada saat itu nih tamu-tamu hotel yang ada pada saat itu ya diminta untuk check out lebih awal, tapi diberikan kompensasi lah yang memang waktunya belum check out. Sambil diminta sama teman saya ini si ownernya ini, Bapak Ibu tolong kalau bisa jangan ada dokumentasi, karena memang nanti kalau ada dokumentasi sampai keluar takutnya berdampak dengan usahanya dia gitu kan. Akhirnya ya setuju, mereka tidak ada dokumentasi, termasuk dari pihak karyawannya juga gitu kan, tidak ada dokumentasi. Akhirnya sudahlah, itu hotel ditutup selama 3 hari itu Bu. Jadi 2 hari itu memang benar-benar full, tidak ada kegiatan sama sekali, termasuk karyawan tidak datang juga. Tapi hari ketiga ini karyawan datang, jadi hanya untuk bersih-bersih aja gitu kan. Untuk hari keempatnya kan baru buka normal seperti biasa. Nah akhirnya hari ketiga itu hanya karyawannya masuk, kejadian aneh-aneh ini ya ditemukan dari pertama kali itu dari OB-nya nih Bu. Jadi kalau pagi itu kan
OB ini kalau pagi seperti biasa dia bersih-bersih. Apalagi 2 hari yang kemarin kan tidak ada tamu, paling hanya pikirannya cuma bersih-bersih aja sedikit gitu kan, nggak terlalu banyak. Nah sebut saja ada 2 orang nih si OB nih, kita sebut aja A dan si B. Nah jadi kan hotelnya ini kan tadi saya bilang ada 3 lantai. Nah, lantai yang 1 itu hanya lobi dan dapur, pantry gitu kan. Lantai 2, lantai 3 itu kamar. Jadi bentuknya ini kalau kita dari lobi itu ada tangga yang ke kanan, koridor kanan, dan ada tangga koridor kiri. Jadi yang kanan itu lantai 210, sebelah kiri koridor kiri juga 10, di atas juga sama 10, jadi totalnya 40. Nah jadi ceritanya si OB si B ini dia mulai pembersihan dari lantai atas dulu, paling atas lantai 3. Jadi akses tangga itu dari lantai 2 ke lantai 3 itu langsung ke kamar nomor 40. Jadi di ujung ada tangga akses juga, di ujung sana juga ada akses tangga juga gitu kan. Nah dia katanya inget tuh waktu pertama kali masuk ke lantai 3 itu pintu dalam keadaan tertutup. Tapi dia mulai dari pembersihan di lantai 40 dulu nih. Dia bersihkan normal, pikirannya cuma sebentar aja gitu kan, nggak terlalu berantakan. Dia bersihin dari mulai kamar 40, 39. Nah pas dia mau pembersihan di kamar selanjutnya, dia ngeliat tuh di ujung kok ada salah satu pintu kamar yang terbuka gitu. Pikiran dia, wah temannya nih yang bantuin gitu kan. Wah teman gue nih yang bantuin, tapi dia penasaran gitu kan, kok temannya secepat itu gitu kan bersihin koridor yang sebelah kiri. Akhirnya dia samperin ke sana. Pas dilihat itu kamarnya berantakan, Bu. Kondisi kamar dalam keadaan berantakan gitu kan. Pintu kamar mandi terbuka. Akhirnya dia berpikir, mungkin ada orang kali yang masuk ke sini gitu kan. Akhirnya dia coba rapiin dulu itu kasur. Kemudian dia mau ngecek kamar mandi. Pas dia masuk kamar mandi tuh katanya sih dia dengar ada suara yang manggil dia, suara anak kecil perempuan. Kak gitu katanya. Dari spontan dia nengok ke belakang, dia lihat pintu kamar itu tiba-tiba sudah dalam keadaan tertutup. Padahal dia masuk itu pintu masih terbuka. Tapi pas dia dengar ada suara anak kecil perempuan yang manggil dia kakak, dia nengok ke arah pintu dalam keadaan tertutup. Mungkin dia takut kali ya, dia coba keluar nih Bu. Dia coba keluar, dia coba buka pintu tapi nggak bisa katanya. Jadi pintu tuh kayak keadaan tertutup, dikunci gitu kan. Dibuka sama dia nggak bisa. Sampai dia dipaksa-paksa gitu. Tiba-tiba pas saat dia mencoba maksa itu buka pintu, pundak dia tuh ada yang megang katanya. Dia belum sempat ngelihat ke arah belakang, baru ngeliat ke arah pundaknya. Dia ngeliat katanya ada sosok tangan, tapi tangannya pucat, jadi kayak abis orang berenang gimana ya, pucat, keriput-keriput gitu. Dia nengok ke arah pundaknya, dia langsung pingsan. Akhirnya diketemukan lah sama temennya, sama pihak security-nya juga gitu kan. Ini kok temennya nggak balik-balik gitu kan. Pas disamperin ya di salah satu kamar dia masih tergeletak di situ gitu. Itu posisi pintu malah diketemukan itu dalam keadaan terbuka pintunya. Iya, tapi pintunya terbuka separuh aja gitu kan. Karena pas dicek temennya curiga nih, temennya satu di mana nih. Pas dilihat ada pintu kamar yang terbuka sedikit, ya temennya lagi tergeletak di situ gitu kan. Akhirnya dievakuasi lah gitu. Dievakuasi, ditanya lu kenapa katanya gitu kan. Iya tadi pas bersihin kamar mandi kok ada yang manggil-manggil katanya gitu. Dia juga katanya baru ngeh kalau misalnya pas dia masuk ke kamar itu, dia baru ngeh tuh Bu. Ternyata kamar yang dia masukin itu kamar yang pada saat itu diketemukan jenazah. Dia awalnya nggak ngeh tuh pas ngeliat kok kamar ada yang terbuka gitu kan. Pas dia samperin masuk, dia beresin kasur, dia baru ngeh tuh. Oh iya ini kan kamar yang waktu itu ditemuin jenazah bunuh diri gitu kan. Tapi pada saat itu dia berpikir positif katanya. Masa sih ada hal-hal aneh pagi-pagi gitu kan. Makanya dia coba bersihin, dia mau
bersihin kamar mandi juga, ya udah gitu kan. Tapi ternyata ada kejadian seperti itu katanya gitu kan. Waduh, jadi mulai geger tuh pasca kejadian itu gitu kan. Akhirnya pasca kejadian itu kita dapat informasi nih dari pihak kepolisian. Ternyata memang disimpulkan memang positif si korban ini memang meninggal akibat bunuh diri, dan kemungkinan si korban ini meninggal antara jam 2 pagi sampai jam 4 subuh lah. Antara medio jam 2 sampai jam 4 subuh katanya gitu. Sudah hampir 2-3 jam lah dia mayatnya itu di situ gitu. Jadi fix ini akibat bunuh diri gitu kan. Akhirnya pasca kejadian itu nih, ternyata mulai ada teror-teror nih Bu, ada mulai ya hal-hal yang nggak masuk akal lah katanya gitu kan. Nah ya, setelah OB yang pertama kali ngerasain, sekarang giliran security malamnya nih. Jadi kan di situ kan ada 2 security, shift pagi dan shift siang. Kalau pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore juga, dan malam jam 6 sampai jam 6 pagi gitu. Nah kalau pagi sih emang nggak ada kejadian apa-apa gitu. Yang shift sorenya nih, yang malamnya, kebetulan waktu itu jadi kan di sana itu ada semacam SOP setiap jam 12 ke atas itu rutin untuk patroli setiap 2 jam sekali ke semua lantai. Jadi untuk memastikan keadaan tamu baik-baik aja, terus juga lampu-lampu atau ini ada kerusakan atau apa gitu kan, hanya kontrol gitu kan. Tiap 2 jam sekali itu di atas jam 12 malam. Akhirnya dia kontrol nih, pertama kan sore dia katanya jam 9 kontrol nih, ngecek tiap lantai, masih aman gitu kan, pintu keadaan tertutup, karena memang pasca kejadian itu hotel sepi juga karena memang COVID juga. Pas ada kejadian itu juga memang tamu kamar hotel juga sepi, jadi yang terisi hanya di lantai 2, itu pun hanya beberapa kamar aja, lantai 3 tuh full kosong Bu kedekatannya. Akhirnya si pihak security ini coba kontrol sore jam 9 masih aman, nah dia kontrol lagi tuh sekitar jam setengah 2, jam 2. Pas dia naik ke lantai 3, dia ngeliat ada salah satu pintu kamar yang terbuka di ujung sana itu. Ada pikiran, ini siapa ini ya? Dia coba cek ke sana, kosong. Tapi heran itu posisi tempat tidur berantakan lagi, padahal katanya pagi sudah dirapin sama pihak OB. Dia curiga, dia lihat nggak ada apa-apa. Udah dia coba tutup pintu lagi, mau ngelapor ke pihak resepsionis. Pas dia mau tutup pintu, kayak ada yang nahan katanya. Jadi kayak main tarik-tarikan gitu Bu. Si security-nya mau nutup pintu, tapi dari dalam kayaknya ada narik biar pintu itu nggak kebuka. Jadi kayak main tarik-tarikan. Akhirnya si security itu kaget, takut, dia lari ngelapor ke pihak resepsionis, katanya di kamar itu 34 ini loh, ini bisa tutup pintu nggak bisa gitu kan. Disamperin sama pihak resepsionis sama security, ya aman-aman aja gitu kan, ya ditutup lagi gitu kan. Wah ini kayaknya mulai ada kejadian-kejadian aneh gitu katanya. Nah dari keterangan pengakuan security juga pasca kejadian itu, dia sering juga Bu katanya ditemuin lah dalam mimpi gitu kan dari sosok almarhumah ini gitu, sering didatengin gitu kan. Ya mungkin dari situ dia takut gitu kan. Akhirnya mencoba untuk resign awalnya. Pak, saya mau resign gitu kan. Kenapa gitu? Iya soalnya pas kejadian kemarin itu takut, saya sering dipimpin sama sosok si almarhumah gitu kan. Terus banyak kejadian-kejadian aneh juga dari mulai OB. Terus dari saya juga gitu. Saya mau berhenti aja Pak, ngajuin resign gitu kan. Nah kebetulan ownernya ini, si teman saya ini, 2 hari selanjutnya itu mau ada ibadah umroh Bu gitu. Karena kan memang waktu itu kan COVID kan, kita haji nggak boleh, tapi katanya sih umroh boleh dia. Dia 2 hari kemudian itu mau berangkat umroh. Ya apa, jangan resign dong gitu kan. Kita kan kurang orang, nggak gampang nyari orang. Lagian juga Bapak kan sudah lama. Gimana kalau Bapak cuti aja, barangkali dengan cuti bisa refresh gitu kan. Ya silakanlah mau istirahat gitu. Akhirnya dari pihak security-nya ini setuju lah untuk mengajukan cuti 2 minggu. Nah otomatis kosong kan untuk jaga malam. Akhirnya nelpon saya nih,
si ownernya, bro bisa cover nggak gitu kan. Cover apa nih bang? Ya security saya nih yang shift malam dia mau cuti 2 minggu. Wah, saya mikir pas ada kejadian bunuh diri nih, takutnya ada kejadian aneh, makanya minta saya gitu kan buat gantiin. Ya udahlah nggak apa-apa. Berapa lama pak gitu? Ya paling 2 minggu mas katanya. 2 minggu doang sih bilangnya, cuti nanti setelah saya kan umroh juga nih, takutnya nggak bisa monitor gitu kan, sampean bantuin tolong monitor lah gitu kan, sekalian bantu saya. Ya pikiran saya ya udahlah, saya juga nggak ada kegiatan pada saat itu. Ya saya bantu teman juga, akhirnya saya terima lah job itu. Oke lah bos, saya terima gitu kan. Mulai kapan? Senin bang gitu mulai. Nah mulailah nih cerita ini hari Senin nih, saya udah mulai gantiin shift malam nih. Nah itu hari pertama itu udah mulai ada kejadian aneh tuh bu, dari hari pertama, malam pertama itu. Jadi kan job desk itu kan biasa, seperti saya bilang tadi kan jam 12 ke atas itu harus rutin, setiap 2 jam sekali kita ngontrol. Kalau sore saya ngecek kamar aman-aman aja, nggak ada perasaan apa-apa. Nah tibalah nih jam 2 lewat, saya coba cross check lagi ke atas, tiap lantai masih aman. Tibalah ke lantai 3, saya ingat sore itu semua pintu dalam keadaan tertutup. Tapi jam 2 malam lewat itu, pintu pasti kebuka. Kamar yang ujung. Saya udah curiga, takutnya ada orang atau bagaimana. Saya awalnya berpikir positif aja. Saya samperin kamar itu, lagi-lagi dalam keadaan berantakan kasurnya. Cuman pintu kamar mandi tertutup. Saya curiga nih, takutnya ada orang di kamar mandi, karena biasanya itu kalau misalnya kamar itu nggak ada tamunya, pasti pintu kamar mandi terbuka, gitu kan. Saya niatnya mau nutup nih, mau ngebuka pintu kamar mandi. Pas saya masuk kamar, tiba-tiba saya dengar ada suara ini loh bu, apa? Atau suara flash toilet, suara air flash gitu. Wah, berarti ada orang nih, pikiran saya kan. Siapa ya gitu kan? Udahlah, pikiran saya mungkin ada orang nih, saya tungguin kok nggak keluar. Akhirnya saya buka, kosong, nggak ada orang. Wah, ini kayaknya mulai nggak beres nih. Ya udahlah, pintu kamar mandi saya buka, saya tutup pintu, tapi pintu itu lagi-lagi kayak ada narik. Jadi hal yang sama yang dialami security yang recent, saya alami juga tuh. Saya tarik-tarik, kok pintu kayak ada narik-narik gitu kan. Akhirnya saya lepas, saya ngelapor ke resepsionis. Mas, itu di lantai 34 tadi saya dengar ada suara flash toilet, tapi orangnya udah pak, nggak apa-apa, itu udah biasa katanya. Oh gitu, saya bilang gitu kan. Oh gitu, ya udahlah, pikiran saya, ya udah berarti udah biasa. Ya udah pak, udah biasa, biarin aja, ntar juga ini sendiri gitu kan. Itu kejadian awal hari pertama saya jaga malam di situ udah begitu aja bu kan gitu. Nah selanjutnya di hari berikutnya itu sama, saya kontrol sore biasa aja, semua pintu keadaan tertutup. Lagi-lagi di atas jam 2 itu saya kontrol ke atas, pintu kamar terbuka. Akhirnya saya coba samperin, aduh mudah-mudahan gak ada apa-apa nih gitu kan. Pas saya buka, lagi-lagi kamar berantakan kasurnya, pintu kamar mandi tertutup gitu kan. Wah kenapa ini, jangan-jangan ada orang lagi gitu kan. Saya buka, kosong. Saya niatnya mau tutup lagi nih pintu kamar, lagi-lagi saya coba tutup, itu pintu kayak narik-narik. Tapi bedanya malam itu saya ngeliat ada penampakan. Jadi pas saya coba tutup gagang pintu itu, saya pertama nggak ngeh, saya tarik-tarik kayak narik-narikan tuh nggak ngeh. Pas saya ngeliat agak ke atas itu, saya ngeliat ada tangan, ada 2 tangan. Jadi yang satu tangan orang dewasa, yang satu tangan anak kecil. Jadi dia nahan di pinggiran pintu itu loh bu. Jadi saya coba narik, dia narik, ternyata saya lihat ada tangan. Saya lepas, astagfirullahaladzim, apa itu? Akhirnya saya tinggal lagi, saya balik lagi ke resepsionis. Mas, udah temenin saya mas. Kenapa bang? Itu ada lagi, pintunya nggak bisa kebuka, nggak bisa ketutup. Saya ngeliat ada tangan. Ayo pak, samperin lagi. Kosong bu, kosong. Akhirnya udah mas, kunci aja.
daripada nanti kenapa-napa. Akhirnya dikunci tuh sama pihak resepsionis. Itu jelas banget saya lihat ada penampakan tangan orang dewasa sama tangan anak kecil, jadi dia nempel di pinggiran pintu itu. Saya awalnya nggak, wah ini kenapa lagi, kayak kerasa banget tarik-tarikan. Pas saya lihat agak ke atas, ada tangan gitu kan, harus saya lepas gitu kan. Wah ini kayaknya hotel, sebenarnya sih hotel nggak terlalu besar, cuma pasca kejadian itu ya mulai banyak kejadian gitu kan. Apalagi saya ngeliat ada penampakan tangan gitu, saya sebenarnya udah agak-agak parno nih jaga malam di situ gitu kan. Kok bisa gitu kan sampai parah ini hotel gitu kan, sehoror ini. Akhirnya kejadian malam berikutnya itu barulah saya diketemukan sama mungkin sosok si almarhumah ini. Jadi kejadian itu lagi-lagi di atas jam 2. Di atas jam 2 saya kontrol, pasti selalu dalam keadaan terbuka pintu itu. Padahal informasinya katanya sudah dikunci dari pihak resepsionis, Pak itu di lantai 3 pintu udah saya kunci yang tidak ada penghuninya gitu. Oh iya udah. Tapi saya heran kok pintu yang ujung nomor 34 dalam keadaan terbuka lagi. Akhirnya saya coba samperin, ya Allah mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu kan. Saya bilang, saya lihat pintu kamar terbuka, lagi-lagi kamarnya berantakan, pikiran saya udah biasa. Cuman kamar mandi dalam keadaan tertutup. Lagi-lagi saya dengar suara flash toilet bunyi ser gitu kan. Ini siapa nih orangnya sih? Jangan-jangan bener-bener maling atau gimana itu. Pas saya buka, jadi kan posisi toiletnya itu ada di sebelah kanan Bu. Jadi kalau kita buka sedikit itu nggak kelihatan, kalau kita buka lebar baru kelihatan. Pas saya dengar ada suara flash, saya coba mau dobrak pintunya, ternyata nggak dikunci. Pas saya buka, yaitu saya lihat di situ penampakan ibu-ibu sedang menggendong anaknya, anak kecil di pelukannya dia, di bawah shower. Jadi air itu ngalir ke badannya dia itu sama anaknya itu, sambil senyumnya itu kayak sampai ke arah kuping sini loh Bu. Dalam hati, astagfirullahaladzim. Sepersekian detik saya bisa kabur. Itu mukanya pucat, tapi apa ya, dia nyengir senyumnya itu loh Bu, sampai hampir ke kuping kalau saya lihat, lebar sekali. Dia kayak senyum gimana gitu. Itu udah jelas banget itu. Dekat toilet, ya ampun. Saya ke bawah, ngelapor lagi sama resepsionis, saya bilang, Bang, udah ini kayaknya hotel nggak beres. Saya, kenapa lagi Bang? Itu kamar 34, tadi saya ngeliat penampakan di situ. Saya bilang ada ibu-ibu sama anaknya lagi nong. Ayo Bang kita cek Bang. Dicek benar-benar nggak ada Bu, kosong. Dan heran itu posisi kamar mandi itu dalam keadaan kering. Padahal jelas-jelas saya ngeliat itu ada sosok perempuan lagi di bawah shower dalam keadaan ngalir gitu kan. Wah ini nggak beres nih Bang, udah Bang, nanti kalau ownernya datang buru-buru lah kita laporan biar dibersihin nih hotel gitu kan, biar nggak ini juga gitu kan. Nah ternyata pasca kejadian itu si pihak resepsionis juga cerita ke saya gitu, kalau setiap di atas jam 2 malam, jadi kan di tiap kamar hotel itu kan ada fasilitas telepon Bu, yang aksesnya itu bisa ke resepsionis kalau tamu hotel misalnya butuh makanan atau beli dibukain apa gitu kan. Nah, jadi itu mulai ada teror telepon yang gak jelas tuh. Nah pernah ceritanya pada waktu itu di atas jam 2 malam ada bunyi telepon, diangkat, pertama gak ada suaranya dari pihak resepsionis. Halo, bisa dibantu? Pas ketiga kalinya ada suara tuh, perempuan. Iya Bu, pikiran si resepsionis dari tamu hotel yang di kamar 2, karena memang selama saya jaga di sana itu kamar lantai 3 itu belum ada ngisi, hanya lantai 2 aja. Ya Bu, bisa dibantu? Mas, bisa minta tolong nggak, katanya gitu. Saya mau belikan tisu dong, sama minuman susu Bir Brand katanya. Oh iya Bu, boleh Bu. Butuh berapa? Tisunya sih 1 aja, sama susunya Bir Brandnya 4 kaleng dah. Oh boleh Bu. Mohon maaf Ibu ada di kamar nomor berapa? Kamar 34 Mas. Langsung ditutup Bu. Padahal nomor 34 itu kan di lantai 3 yang ada kejadian sosok penemuan
mayat itu. Lagi-lagi dia nutup. Masa sih mas? Iya pak. Semenjak kejadian itu banyak banget teror-teror gitu kan. Waduh, ini jangan-jangan nih malah makin parah nih gitu kan. Udahlah, saya nggak habis pikir itu kan. Ya selang berapa hari tuh belum ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh lagi tuh Bu. Ya kalau pintu keadaan terbuka itu udah wajar lah. Pokoknya setiap kali saya kontrol di atas jam 2 malam itu pasti pintu keadaan terbuka. Biarpun sorenya saya ngecek itu pasti pintu udah saya cek tuh satu-satu terkunci semua. Tapi pada saat jam 2 ke atas itu pasti terbuka. Aneh kenapa itu hotel. Akhirnya kembali lagi saya cek gitu di atas jam 2-an. Pintu kamar dalam keadaan terbuka lagi. Saya udah nggak pikir panjang. Sebenarnya saya udah malas nih gitu kan. Takutnya ada kejadian-kejadian lagi kayak kemarin, ada penampakan lagi gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa dalam hati saya gitu kan. Ya baik lagi, ternyata apa yang saya harapkan salah gitu. Di situ saya nemuin sosok itu lagi ternyata Bu. Dan di situ mungkin kejadian saya pertama kali selama saya jaga di luar, baru pertama kali mengalami saya pingsan di situ. Jadi saat itu tuh saya pas datengin ke kamar tersebut, kamar nomor 34. Pas saya lihat pintu kamar terbuka, kamar kasur berantakan, tapi herannya ini pintu kamar mandi yang biasanya tertutup, ini terbuka sedikit. Mungkin OB-nya pada saat pagi ini lupa kali kan, nggak ngebuka gitu kan. Pikiran saya mau buka aja nih pintu kamar mandi sesuai SOP gitu kan. Pas saya mau ke arah kamar mandi, saya membuka pintu. Saya lagi-lagi ngeliat sosok si perempuan itu. Tapi kali ini dia nggak bawa si anak. Jadi posisi itu dia diri di atas toilet. Toilet duduk kan di sana kan, toiletnya duduk. Dia diri di atas itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nge-freeze. Dalam hati nih, saya bicara, astagfirullahaladzim. Tapi tahu nggak sih Bu, apa yang dilakukan si sosok itu yang bikin saya sama pingsan? Dia nggak tahu dia terbang atau gimana jalannya. Tiba-tiba dia ngedeket ke muka saya sambil kepalanya geleng-geleng. Apa yang saya ucapkan, dia ngomong. Saya ngucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Dia sambil geleng kepala, astagfirullahaladzim. Saya udah nggak ingat apa-apa di situ. Saya sadar itu jam 5:30 pagi. Sudah di lobi hotel, katanya diangkat sama security sama resepsionis. Itu berat banget bang badan, ada apa sih? Waduh, gue nggak tahu deh. Semalam ya itu, saya baru pertama kali ngalamin sosok mungkin se-ekstrim gitu ya. Dalam hati saya ngucapin istighfar, tapi dia tahu apa yang kita rasakan. Saya nggak, jadi kan posisi pintu kamar sama ke kloset itu kan ya 2-3 meter lah, dia diri di atas itu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu, nge-freeze. Jadi muka seperti kayak tebel, bulu kuduk itu udah nggak tahu gimana rasanya. Saya ngucapin istighfar, saya mau kabur itu nggak bisa. Tapi heran itu dia seperti ngedekat, dan dia ngucapin apa yang kita rasakan sambil ngegelengkan kepala. Seremnya gimana itu? Astagfirullahaladzim. Dengan rambutnya yang berantakan gitu kan. Ya udah, saya nggak sadar gitu. Wah parah nih bang, kayaknya gimana nih ya. Saya pasca kejadian itu terus terang udah nggak apa. Sebenarnya kalau dalam hati udah nggak mau nerusin lagi di situ. Saya pengennya udah stop aja gitu kan. Cuman karena saya nggak enak sama teman saya, itu kan kalau nggak salah itu kejadian udah hari ke-9 kalau nggak salah 8-9 saya lupa itu. Pokoknya udah 1 minggu lebih lah. Sebenarnya saya udah nggak mau lanjutin Bu, karena kok bisa separah ini gitu kan. Seumur-umur saya jaga di luar itu baru pertama kali ngalamin sampai pingsan gitu kan. Akhirnya waduh, ini gimana ini? Pokoknya udah saya ngomong sama resepsionis, pokoknya mulai besok saya udah nggak mau ngontrol lagi ke atas. Pokoknya sore saya ngontrol, tapi kalau atas jam 12 saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya udah nggak ini lagi lah gitu kan. Oh iya mas, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, aman kok di lantai 3 memang nggak ada penghuninya ini gitu kan. Yang penting sore dicek aman gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya mulai hari besok itu saya udah nggak mau ngontrol lagi ke atas nih Bu. Bukannya ya
takut juga, trauma gitu kan, ya lebih-lebih ke udah biarin aja lah, nunggu ownernya pulang aja gitu kan, karena emang teman saya kan lagi di luar negeri juga, nggak enak juga kita ganggu acaranya dia gitu kan. Nah jadi hari berikutnya itu ceritanya itu masih sore, sekitar jam 11:30 lah kalau nggak salah. Jadi di depan itu kan ada pos. Saya ceritanya habis beli rokok nih ke warung, karena rokok saya kan habis gitu. Setelah saya beli rokok, saya masuk ke pos, saya bikin teh manis nih. Bikin teh manis. Nah, saya nggak ngeh datangnya dari mana, tiba-tiba saya ngeliat di tangga mau ke lobi hotel itu sudah ada sosok ibu-ibu sama anak-anak nih. Masuk ke lobi hotel, pikiran saya tamu. Tapi saya curiga kok tamu kan biasanya ya minimal kalau tamu hotel itu kan pasti bawa tas atau apa gitu kan. Ini lenggang aja gitu loh. Saya curiga, wah coba saya samperin lah, barangkali butuh bantuan atau bagaimana gitu kan. Saya coba cross check nih ke dalam nih. Saya cross check ke dalam, saya lihat nggak ada orang. Saya tanya sama pihak resepsionis teman saya nih, Mas tadi ada yang masuk ke sini nggak? Siapa bang? Tadi saya lihat ada ibu-ibu loh bawa anak satu perempuan. Oh enggak bang, kalau ada ya pasti kesini kan kalau misalnya ngomong nginep atau gimana registrasi. Emang abang ngeliat apaan? Oh enggak deh, mungkin halu, saya bilang gitu aja. Saya nggak mau cerita nih sama si resepsionis gitu kan. Ya kalau saya cerita juga ya percuma, memang udah dia juga tahu ada kejadian seperti itu gitu kan. Udahlah biarin aja mas, apa-apa, mungkin saya salah lihat kali. Tapi saya bener-bener jelas pada saat itu ngeliat ada sosok ibu-ibu sama anak perempuan. Dia masuk ke lobi hotel, dia memang nggak bawa apa-apa gitu kan. Wah saya bilang nih, makin hari makin aneh aja kejadiannya gitu kan. Nah kan pasca kejadian itu kan saya udah nggak mau ngontrol ke atas lagi nih Bu. Akhirnya saya coba buat ngilangin kejenuhan ini. Ya jadi kan di samping hotel ini kan ada parkiran motor juga. Cuman di portal di samping pos itu ada portal kecil, ada khusus parkiran motor. Ya padahal sebenarnya sih nggak perlu dikontrol juga, cuman karena saya iseng buat ngilangin kejenuhan kan, saya coba ngontrol aja gitu kan, iseng-iseng lah sambil jalan-jalan. Saya lihat parkiran motor ya, oh iya. Pas saya sudah dikit lagi mau ke ujung, tiba-tiba pandangan saya ini ngelihat ke arah lantai 3. Jadi kan tiap kamar hotelnya itu kan ada jendelanya masing-masing. Pas pandangan saya ke arah mau ke arah ujung gedung itu, di itu saya lihat lagi menampakkan sosok ibu-ibu sama anak perempuan di jendela menghadap keluar. Saya bengong di situ. Astagfirullahaladzim, itu apa lagi? Kalau dihitung-hitung dari hitung jumlah jendela itu kamar nomor 34. Dalam hati, ya Allah, saya nggak ngontrol ke atas tapi masih aja ngelihat penampakan itu gitu kan. Akhirnya saya balik lagi tuh ke pos, udah nggak jadi ngontrol lagi, udah masuk di pos aja, udah lah nongkrongnya sampai pagi di situ kan. Wah ini kayaknya ini perlu bener-bener harus dibersihin ini di ritual nih biar nggak kemana-mana nih gitu kan. Saya ngomong-ngomong sama resepsion, iya mas ini memang harus segera dibersihin nih biar hotel juga auranya kayaknya enak gitu kan, soalnya banyak banget kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Nah ternyata yang diganggu bukan dari pihak karyawan aja, ada tamu hotel juga yang diganggu. Jadi ceritanya itu pada saat itu tuh ada tamu hotel. Nah kebetulan tamu hotel ini udah langganan nih Bu. Jadi memang dia karyawan swasta yang ada di luar kota. Jadi memang dia kalau ada tugas di Jakarta itu memang selalu nginep di situ gitu kan. Sudah langganan lah boleh dibilang. Dia 6 orang nginep di situ gitu kan. Dia waktu itu langsung order di lantai 3 kamar nomor 40 sama 39. Nah kejadian anehnya ini, jadi di salah satu teman ini mau keluar nih katanya, mau beli nasi goreng lah katanya. Sambil keluar, pas dia buka pintu, dia ngeliat ada ibu-ibu sama anak duduk di tangga, cuman anak tangga pertama di tengah-tengah, agak di tengah-tengah. Otomatis kan dia ngalangin jalan bukan? Nah pikiran si tamu hotel ini ya dia mau lewat permisi gitu kan. Permisi Bu gitu. Belum dia sampai ke arah ibu itu,
si sosok ibu-ibu sama anak ini kepalanya muter 180 derajat. Sambil gitu. Lagi-lagi senyumnya katanya sampai sini. Si tamu hotel itu nggak jadi turun, dia masuk lagi ke kamar. Kejadian. Jadi bukan hanya dari si karyawan aja yang diganggu, tapi sosok ini juga mengganggu dari pihak tamu hotel juga. Apalagi tamu hotel itu kan langganan. Akhirnya dia pas paginya itu si tamu hotel ini ngadu sama resepsionis gitu. Mas, di sini tadi semalam saya ngeliat ada ibu-ibu loh sama anak kecil. Saya tanya malah lehernya katanya nengoknya sampai ke belakang gitu. Emang ada kejadian apa mas ini? Saya seumur umur loh. Karena saya sering nginep di hotel sini gitu kan. Nggak ada kejadian aneh. Ada kejadian apa mas yang kemarin-kemarin? Nggak ada pak, nggak ada kejadian apa-apa gitu. Kok bisa ya gitu kan? Saya sebelumnya nggak ada kejadian apa-apa. Itu tamu hotel yang tadinya dia biasa nginep 1 minggu booking itu cuma 2 hari udah check out. Karena ada kejadian itu gitu kan. Kayaknya imbasnya sangat ini sekali buat tempat usaha ini gitu kan. Akhirnya jadi ceritanya ini pas kejadian terakhir itu si tamu hotel diganggu itu kebetulan teman saya ini lusa sudah kembali ke tanah air gitu kan. Wah alhamdulillah nih si ownernya udah mau balik ke sini nih. Saya udah nggak pikir panjang, pokoknya nyampe Indonesia langsung tak telepon gitu kan, via telepon dulu nggak apa-apa lah gitu kan. Pas lusanya nyampe ke tanah air dia ngabarin tuh, alhamdulillah mas udah nyampe ke Indonesia gitu kan. Langsung tak telepon, tak WA. Pak, wah ini hotel parah nih pak. Banyak kejadian-kejadian aneh yang gak masuk. Saya cerita dari bla 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 bla. Kalau nggak percaya tanyalah sama karyawan sendiri, saya bilang gitu. Saya kalau nggak mikir saya kenal sama sampean, saya nggak bakal saya terusin, saya bilang gitu kan. Yaudah bang, nanti pokoknya saya kesana lah. Abang kira-kira hari Jumat ada kegiatan di kantor nggak? Kalau misalnya bisa izin ya alhamdulillah. Soalnya saya mau ngajak Habib katanya buat coba ngeliat lah di sana di hotel gitu kan. Barangkali nanti bisa dibantu gitu kan. Hari Jumat ya udahlah nanti bisa gitu kan. Saya bilang gitu. Karena saya pada saat itu hari Jumat izin ya bu di kantor nggak kerja gitu kan. Datanglah nih si Habib ini habis Jumatan sekitar jam 2:30 lah kalau nggak salah datang ke hotel. Jadi datang bertiga nih teman saya ownernya ini sama Habib sama mungkin temannya si Habib lah yang satu. Jadi bertiga. Kenalan di situ. Ya Bib, saya manggilnya Habib karena teman saya kan manggilnya Habib gitu kan. Udah Pak, kita masuk aja. Masuk kita ngobrol-ngobrol sebentar di lobi hotel sambil minum kopi gitu kan. Nggak lama, udah ayo kita ke atas coba kita lihat kamarnya gitu kan. Saya berempat ke atas tuh, lantai 3 ke kamar nomor 34. Pas pintu kamar itu dibuka, kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut Habib itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya lihat, nah wah berarti sudah tahu nih gitu kan. Akhirnya si Habib itu masuk ke dalam. Saya nggak tahu dia doa atau gimana gitu kan. Mungkin komunikasi dulu gitu kali ya. Setelah itu saya lihat dia sholat tuh sendirian. Sholat, habis itu sholat. Selesai sholat. Nah karena pada saat itu udah mau mendekati asar, kita diminta untuk sholat jamaah di situ nih bu. Sholat asar berjamaah di situ sama si Habib ini. Akhirnya kita sholat jamaah, sholat asar di situ di kamar itu berempat. Selesai sholat asar, kita baca Yasin nih di situ. Tahlil sama Yasin berempat. Setelah selesai baca Yasin, tahlil, saya lihat si Habib bawa air tuh bu segini. Lalu agak disiram-siram gitu di beberapa tempat lah gitu kan. Saya lihat itu. Terus itu ngomong sama kita ngobrol lah berempat. Mas ini sosoknya dia sedih katanya. Dia nitip pesan katanya kalau bisa tolong temukan pihak keluarganya. Dia mau minta pesan tolong sampaikan permohonan maaf saya karena sudah melakukan perbuatan bunuh diri apalagi sampai ngajak anaknya gitu. Ngomong ke kita bertiga nih ngobrol berempat gitu. Oh gitu Bib, iya tapi gak usah dipercaya katanya. Itu kan hanya jin yang menyerupai dia, entah itu jin korin atau jin yang menyerupai dia, tapi gak usah dipercaya, biarkan aja. Insya Allah sudah saya doain mudah-mudahan ya
dengan izin Allah katanya udah nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Jadi udah itu mah hanya jin-jin aja yang ngeganggu gitu kan. Ada pokoknya kalau kejadian yang nggak masuk akal ini yang akibat bunuh diri atau pasti ya efeknya begini gitu kan. Ya wajar, insya Allah nggak ada apa-apa lagi ke depannya. Akhirnya pasca kejadian itu ya memang benar Bu. Dari pasca kejadian dia doa Habib itu memang mujarab banget doa Habib. Udah hilang ya. Pasca kejadian itu sekarang masih 2 hari lagi nih di sana gitu kan. Masih 2 hari lagi sebelum si security yang resign ini datang gitu kan. Saya 2 hari ngontrol kamar lantai 2 lantai 3 itu belas, nggak ada hawa. Udah nggak kebuka-buka lagi. Enggak, normal belas. Jadi berarti itu jin korin ya? Ya menurut dari keterangan si Habib itu hanya jin katanya. Entah itu jin korin, entah itu jin yang menyerupai gitu. Tapi nggak perlu diikutin kemauannya. Nggak perlu katanya. Udah itu mah nggak usah dipikirin, kata itu hanya jin aja yang menyerupai dia, itu jin korin atau biarin aja. Itu mah jin, nggak usah dipikirin, insya Allah gitu kan. Betul lah ya. Itu dari Habib itu ngomongin. Tapi memang ya alhamdulillah sih Bu, pas kejadian itu ya saya ngontrol di lantai 2, lantai 3 mau jam berapapun. Hawanya nggak ada merinding gitu, pintu masih tertutup semua, aman gitu kan. Nah si ownernya ini, Bang gimana? Ada kejadian ini lagi ya? Alhamdulillah Bang, kagak ada apa-apa nih. Ya, berarti manjurnya doa Habib. Wah ente mah enak ngomong kayak gini. Saya bilang gitu. Coba kemarin saya sama pihak resepsionisnya digangguin terus Bos sama waduh masih Bang, iya udah mohon maaf Bang. Wah nih kalau bisa nanti gajian 3 miliar nih Bos, saya bilang gitu kan. Udah sampai saya pingsan di sini loh, bikin malu loh. Saya seumur Bu. Maksudnya selama jaga di luar itu baru kali itu saya sampai pingsan. Karena ya mungkin baru jarang-jarang orang sampai. Iya. Saya heran aja sampai ada makhluk yang bisa deketin ke muka kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Terus bisa bacanya sama ya? Bisa bacanya sama. Itu saya ngeliat udah mukanya pucat, senyumnya ini, rambutnya acak-acakan. Dia dari atas kloset tiba-tiba lagi astagfirullahaladzim. Tapi bentuknya itu Perempuan. Saya kan perempuan karena rambutnya panjang, acak-acakan, perempuan. Karena posisinya perempuan, memang baju dasarnya perempuan gitu. Serem banget ya Bang. Ya mudah-mudahan kedepannya aman terus ya Bang ya. Amin. Pasca kejadian saya udah selesai tuh. Kan pihak security masuk, ya selang 2-3 hari saya coba kontak-kontakan lagi lah sama ownernya. Bang gimana Bang? Masih aman nggak sampai sekarang? Ya alhamdulillah sih Mas, saya nggak dapat laporan katanya dari pihak karyawan maupun security ada kejadian-kejadian ini aneh, katanya sih udah nggak ada sih alhamdulillah Bang. Ya terus syukur, Bang, itu gitu. Si ibu-ibu sama anak itu penyebabnya tahu nggak dia bunuh diri? Nggak ada yang tahu. Mungkin kalau saya mungkin nggak tahu ya Bu ya, mungkin dari pihak kepolisian langsung ke itu kan privasi dari kepolisian sama owner ya. Mungkin ownernya tahu tapi nggak nyampein ke saya, tapi informasi terakhir yang saya dapatkan itu memang murni pure bunuh diri dia. Jadi penyebabnya nggak tahu. Oke Bang, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman ceritanya walaupun serem banget ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.